Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa rahmatillahi lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyullahi min khalqihi wa habibuh, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Fasalli Allahumma ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin-nya menyampaikan beberapa maqamul ikhlas, beberapa tingkatan ikhlas. Ada orang yang beribadahnya memang karena makhluk, jelas riaknya, jelas sum'ahnya, jelas tidak ikhlasnya. Ada mereka yang beribadah karena syurga dan neraka Allah. Maka kata Imam Ghazali, hadza ibadatut tajir, hadza ikhlasut tujjar. Ibadah model iko, ibadah seperti ini ikhlasut tajir, ibadatut tajir. Ibadahnya pedagang, ibadahnya pembisnis, ibadahnya pengusaha. Apa maknanya? Nyo muagih sesuatu asalnya dapat balasan. Kalau bisa lebih dari nyo lagi. Baru nyo salat, baru nyo zakat, baru nyo sedekah kalau dijaminkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya pedagang, ikhlasnya pedagang. Wallahu a'lam. Ambo yang menyampaikan sudah tak pedagang tak yang memboli gini. Makanya di dalam level ikhlas tertinggi adalah ketika kita makna ikhlas dalam Al-Mu'jam yang diartikan oleh ulama-ulama lughah. Ikhlas itu akhlasa yukhlisu ikhlasan, akar katanya. Kalau ditarik lagi, ikhlas itu kha lam sad, kha lam sad. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, kha lam sad ini khalasa atau khalusa ditujukan kepada sesuatu yang bersih, kepada sesuatu yang murni, kepada sesuatu yang suci. Ketika amal ibadah kita ada syawaibu syirik, ada syawaibu riya, ada syawaib ghairillah, ada nilai makhluk di dalam ibadah awak, berarti ketika itu kita sedang menduakan Allah dalam ibadah. Kalau level ibadah kita masih mengharap syurga, mengharap neraka, dalam syarahnya Imam Asy-Syarnubi terhadap hikmah Sid bin Athaillah As-Sakandari ini masih mengkategorikan level martabah as-salikin. Biasa, semua kita berproses, semua kita sesuai ke tempat dan makamnya masing-masing. Kaitannya ke hikmah kedua dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sekarang mungkin memang level ikhlas kita di tahap itu. Bukan tidak baik-baik, karena itu memang penempatan Allah kepada awak. Bukan pula berarti beko kan kecik ustaz ikhlas mengharap syurga, kau nak boleh nak ni beribadah leh. Apa guna saya beribadah kalau nak boleh mengharap syurga? Salah. Karena memang posisi itu sedang ditempatkan Allah. Hikmah kedua, iradatu kat tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah.
Di antara bentuk kedurhakaan kita kepada Allah, tidak menerima maqam yang ditempatkan Allah kita di maqam itu. Maka kalau sampai kita masih di level mengharap syurga, takut neraka, tidak masalah. Yang bahaya apa? Kalau dalam ibadah awak tidak syurga yang awak niyo, tidak takut neraka yang kita takutkan, tapi ada makhluk di dalam ibadah kita. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najatu gadan?" Apa jalan keselamatan itu ya Rasulullah? Bagaimana jalan selamat hidup di dunia itu ya Rasulullah? Kata Nabi, "La takhda'illah." Jangan engkau tipu Allah. Kata sahabat, "Kaifa nukhadi'u Allah ya Rasulullah?" Contoh apa pula kami sanggup menipu Allah wahai Rasulullah? Allahu 'allamul ghuyub. Allah yang maha tahu, yang tidak kami tahu Allah tahu. Bagaimana mungkin kami menipu Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'mala bima amaraka bihi turidu bihi ghairah." Ketika engkau mengerjakan, mengamalkan sesuatu yang Allah perintahkan, ketika engkau beribadah turidu bihi ghairah, yang menjadi tujuanmu bukan yang memerintahkan engkau ibadah, bukan zat yang menyuruh engkau beramal, tapi makhluk yang justru tak ada kaitannya dengan ibadahmu. An ta'mala bima amaraka bihi turidu bihi ghairah. Ketika engkau beribadah, beramal, tapi yang engkau tujukan adalah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menipu Allah, Allah panggil di hari kiamat dengan 4 panggilan. Ya khasir, ya kafir, ya ghadir, ya mukhadi'. Wahai engkau orang kafir, engkau orang khasir yang rugi, engkau orang ghadir yang menipu, engkau orang mukhadi' yang menipu daya Allah subhanahu wa ta'ala. Di yaumul mahsyar Allah panggil dengan 4 panggilan. Di akhir hadis apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah, kelak menghadapi orang-orang yang riya dalam ibadahnya ini, faltamis, cari ajraka, pahalamu mimman kunta ta'mal lahu fid dunya. Kepada siapa niatmu engkau beramal di dunia, minta pahala ke inyo. Jangan ke saya, kata Allah. Engkau beramal karena atasanmu, minta pahala ke atasanmu. Engkau bersedekah karena masyarakatmu supaya dipanggil engkau orang jawad yang dermawan, minta pahala ke masyarakatmu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Nabi sampaikan, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati." Yang paling aku takutkan kepada umatku itu kelak bukan zina, bukan khamar, bukan judi. Yang paling Nabi takutkan kita jatuh di dalam dosa itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Kata sahabat, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Syirik kecil itu adalah ar-riya, riya dalam ibadahnya. Maka ini level terbawah dalam ibadah seorang hamba, ketika menduakan Allah dalam ibadahnya. Dalam salat ini menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Tapi ternyata ketika mengangkat takbirnya, niat salatnya bukan murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tangannya bersedekah, tapi niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran, Nabi sampaikan dalam hadis lain, orang pertama yang Allah campakkan ke api neraka, orang pertama yang Allah buang ke api neraka, bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan penzina, bukan penghibah, tapi orang pertama yang Allah campakkan ke dalam neraka adalah al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Bagaimana mungkin al-mujahid Allah campakkan ke neraka? Allah sampaikan dalam hadis ini, wahai engkau yang berjihad di jalan Allah, lima fa'alta, apa yang menyebabkan engkau berjihad? Katanya beralasan di hadapan Allah, ya Allah aku berjihad supaya liyakuna kalimatullahi hiyal ulya,
supaya kalimat Engkau yang paling tinggi ya Allah. Aku berjihad menolong agamamu ya Allah. Allah balas di hari itu juga, kadzabt, engkau berdusta. Engkau berjihad litaqula annaka jari. Engkau berjihad, berjuang, menghunuskan pedangmu, meneteskan darahmu, supaya engkau dibilang orang pemberani. Yo hebat si fulan. Tolok dia ke Palestina. Ada gak awak niat Palestina sih kau pak? Kan ulun kan. Jihad nak cik berapa orang itu pak? Jihad dengan harta menolong agama Allah, jihad. Jihad dengan pena bagi para pelajar, jihad. Jihad dengan tenaga menolong niat agama Allah, jihad. Tapi mereka yang berjihad di jalan Allah ini, Allah katakan kadzabt, engkau pembohong, engkau pendusta. Niatnya bukan murni karena Allah. Anta finnar, orang pertama yang Allah campakkan ke neraka. Ibadah termulia, jihad di jalan Allah. Ternyata kalau salah hati, tergelincir hati, justru menjadi makhluk pertama yang Allah campakkan ke neraka. Yang kedua, orang yang yunfiqu amwalahu fi sabilillah. Tiap Jumat ini bersedekah, tiap pagi ini berinfak, tanahnya ini wakafkan, sawitnya ini wakafkan di jalan Allah. Allah tanya, kenapa engkau bersedekah, engkau berzakat, engkau berinfak? Untuk menolong agamamu ya Allah, untuk membantu dakwah agamamu supaya lancar, maka aku infakkan hartaku ya Allah. Kata Allah, kadzabt, engkau pendusta, engkau pembohong. Innama fa'alta litaqula annaka jawad. Engkau berbuat infak, engkau bersedekah, engkau mengocek kantongmu supaya engkau dikatakan jawad. Engkau memang betul-betul dermawan lah Pak. Betul-betul orang-orang yang rajin bersedekah lah Pak Haji. Anta finnar, kata Allah, engkau penghuni syurga, engkau penghuni neraka. Yang ketiga yang Allah masukkan pertama kali ke neraka, rajulun utiya alaihi al-Quran, laki-laki yang Allah titipkan Al-Quran di dalam hatinya. Allah titipkan ilmu-ilmu agama di dalam kepalanya. Dengan Al-Quran yang ia punya, ilmu agama yang ia pahami, ia berdakwah di jalan Allah. Poilahinya ke Kota Tengah, ke Masjid Baitur Rahman, Ahad pagi menyampaikan pula ceramah. Khutbah, datang pula khutbah Jumat. Kajian subuh, datangnya kajian subuh. Kenapa engkau buat ini wahai fulan? Kata Allah, aku buat ini supaya menyebarkan agamamu ya Allah. Aku buat ini mendakwahkan ajaranmu ya Allah. Jawab Allah, kadzabt, engkau pendusta wahai fulan, engkau pembohong wahai fulan. Innama fa'alta litaqula annaka qari, annaka alim. Engkau berdakwah, engkau mengaji ke sana kemari supaya engkau dikatakan qari, suaramu bagus, nafasmu panjang, alim, ilmumu banyak, gelarmu doktor LCMA. Anta finnar, engkau di neraka. Maka kata ulama, an-nasu halka, seluruh manusia ini halka, hancur, binasa, rugi. Illal alimun, kecuali mereka yang berilmu, kecuali mereka yang punya dasar dalam beribadah. Wal alimuna halka, yang berilmu pun binasa, hancur, rugi. Illal amilun, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka, yang beramal pun tadi yang berilmu hancur, kecuali beramal. Yang beramal hancur. Illal mukhlisun, kecuali mereka yang ikhlas di dalam amal perbuatan. Wal mukhlisuna ala khatarin azim, dan yang ikhlas itu setiap detik, setiap saat, setiap waktu akan digoncang oleh iblis laknatullahi alaih. Digoncang hatinya, digoda hatinya, duakan Allah, serikatkan Allah. Kan engkau nak menyembah selain Allah, yang engkau minta doa itu ke Allah, tak masalahlah masukkan hamba sedikit-sedikit. Al-mukhlisuna ala khatarin azim, yang ikhlas pun tetap dalam intai-intai iblis laknatullah. Maka orang yang beribadah pertama, modelnya yang bersandar kepada amal perbuatannya, yakin bahwa dengan amalnya ia masuk syurga. Padahal Nabi sampaikan,
la yudkhilul jannata ahadukum amaluhu. Tak ada cik pun yang masuk syurga dari awak kau Pak Ibu. Tidak ada satu pun dari kita melangkah masuk ke syurga dengan amal kita. Sahabat pun heran, kaget sahabat. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun begitu ya Rasulullah. Wala ana, ambo pun tak, kata Rasulullah. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali ketika rahmat Allah meliputi diriku, meliputi hidupku, maka aku masuk syurga dengan rahmat Allah ini. Apa pesan ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah melalui hikmah pertama ini? Hati-hati dengan al-kibriya di dalam hati awak, sombong di dalam hati. Tak ada cik pun awak masuk syurga dengan amal Pak. Luka pun kau dengar awak kau dah sujud, tak ada itu awak masuk syurga. 50 hektar sawit awak infakkan di jalan Allah, bukan karena itu awak masuk syurga. Walaupun dalam ayat Allah sampaikan dalam Al-Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah syurga dengan amal ibadahmu. Oh, kalau begitu ada pertentangan, berarti ada perselisihan, perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah. Kata Nabi dalam hadis, tidak ada satu pun dari kita yang masuk syurga karena amalnya. Kok dalam Al-Quran Allah sampaikan masuk syurgalah dengan amal ibadahmu? Maka ulama tafsir mengartikan bima kuntum ta'malun ini, ba' di sini dalam ilmu nahwu, huruf ba' di sini laisa lis-sababiyah, bukan untuk ba sababiyah. Ba' di sini bukan karena sebab amalmu. Engkau masuk syurga, engkau mencium aroma syurga, engkau menikmati syurga bukan karena sebab amalmu, tapi bawalah amalmu masuk ke dalam syurga. Dengan amal-amalmu itulah engkau masuk ke syurga. Bukan dengan ba' sababiyah, bukan karena penyebab. Karena kalaulah kita masuk syurga karena amal kita Pak, kalaulah kita masuk syurga karena ibadah kita, ya gak berapa tahun awak beribadah khusyuk karena Allah. Akil balik umur 15 tahun, 14-15 tahun. Anggap umur 5 boleh tahun, 20 tahun pertama itu masih belum konsisten beribadah. Umur 20 tahun, 25, 30, kadang solat, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak, kadang solat tapi belum murni solat awak. Umur 50-60 tahun baru mulai masuk, entah itu masuk tarekat, masuk suluk, melatih riyadhiyah hatinya untuk mantap dekat kepada Allah. Berapa tahun sebenarnya ibadah kita kepada Allah? Kalau kita hitung-hitung, kalau masuk syurga karena ibadah. Kalau masuk syurga karena ibadah, banyak mungkin ibadah iblis pada awak leh. Banyak ibadah setan pada awak leh. Karena dulu beliau memuliakan iblis pula pagi kok kan. Dulu orang-orang zat iblis laknatullah alaihim ini di syurga, Allah merasakan ini syurga. Awak belum pernah masuk syurga leh. Karena satu dosa iblis. Apa? Sombong. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan dari api Allah. Adam engkau ciptakan dari tanah. Ana khairun minhu, tentu api lebih baik dari tanah. Karena itu Allah buang iblis dari syurga. Ciek dosa iblisnya. Mungkin bisa panggil Syekh Iblis agak juga. Kalau awak lah berjuta-juta mungkin dosa awak. Keluar dari masjid, tengok kanan dosa, tengok kiri dosa, langkah kaki kanan dosa, langkah kaki kiri dosa. Masuk syurga bukan perihal berapa banyak ibadah awak, bukan perihal berapa sering salat kita, bukan perihal berapa banyak puasa kita, tapi seberapa cinta Allah kepada awak. Kita masuk syurga bifadlillah, karena fadilah Allah, karena kemuliaan Allah, karena kelembutan hati Allah. Kalau begitu, di apa kami beramal Ustaz? Apa guna ponek jaga subuh Ustaz? Apa ponek menahan makan pagi sampai sore? Apa guna ibadah kalau kami memang masuk syurga bukan karena ibadah? Balik lagi ke kaji awal tadi, ibadah kita bukan karena syurga. Ibadah kita li'annaka tastahiqqul ibadah. Memang engkau berhak untuk disembah ya Allah.
di ujung syair Rabi'ah Al-Adawiyah ini sampai ke tahap, ya Allah, kalau aku beribadah karena ingin syurgamu, ya Allah, haramkan aku dari syurgamu. Dan kalau aku meninggalkan perintahmu, meninggalkan laranganmu karena takut nerakamu, ya Allah, masukkan aku ke dalam nerakamu. Makanya di antara ajaran terkenal Sayyidah Rabi'ah Adawiyah apa? Al-mahabbah, cinta. Yang melandasi ibadah, cinta. Yang melandasi amal kebaikan, cinta. Bukan karena syurga, bukan karena neraka. Golongan pertama orang yang beramal bersandar kepada amalnya. Apa tandanya Ustaz? Bagaimana kami tahu kalau kami ini mungkin termasuk golongan yang ini? Jangan-jangan puluhan tahun beribadah kita golongan yang pertama ini. Apa tandanya? Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda seorang bersandar kepada amalnya, seorang bersandar kepada kebaikannya, ketika dia berdosa, berkurang rasa rajaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna rajak? Berkurang rasa harapnya kepada Allah. Frustasi dengan dosanya. Biasanya ini solat tahajud setiap malam, ternyata tadi malam dia agak lobek, hujan bertarik ke dalam selimut, tertinggal tahajud tadi malam. Jago subuh, sadar astagfirullah, tahajud tinggal. Merasa dirinya di dalam dosa, ketika itu dia merasa deh tidak ada harapan gitu. Tidak ada harapan kepada Allah gitu. Doanya tidak yakin doanya Allah kabulkan. Tidak mungkin doa hamba Allah kabulkan, tinggal sama hamba tahajud. Dia biasanya rajin salat. Tiba-tiba satu hari, entah bagaimana ceritanya, dibuklah deh kawan menongkrong di Pekanbaru. Dia lagi kawan minuman warna kuning, sangko TS, rupanya minuman khamar. Kira TS mani-maninya lain pula itu kan. Sadar tahu dia itu khamar dan sadar kalau dia berdosa, frustasi karena dosanya. Tidak akan mungkin aku diampunkan Allah, tidak akan mungkin aku dimaafkan Allah, tidak akan mungkin dosa ini Allah hapuskan. Ketika itu ada dalam hati awak, berarti selama itu kita beribadah bersandar kepada ibadah kita. Karena dalam hidup dua poin ini mesti sejajar, mesti setara, mesti sebanding. Apa poin ini? Yang pertama poin ar-raja, yang kedua poin al-khauf. Rasa harap kita 50%, rasa khauf kita 50%. Apa maknanya? Ketika kita tergelincir di dalam dosa, raja harap kita akan maghfirah Allah ada. Wasari'u ila, banyak ayat-ayat bercerita tentang maghfirah, ampunan Allah. Tapi ketika awak malih beribadah, ketika kita sedang terlena futur bahasa kininya, terlena mengerjakan amal dunia, lupa akhirat, lupa salat, kita pula ada nilai khauf, takut akan siksa Allah, takut akan azab Allah. Nilai raja seimbang dengan nilai khauf. Manusia tidak ada yang suci. Seputih apapun jubah awak, sejauh mana pun ia belajar ke Mesir, LCMA, tidak ada yang suci dari dosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan yang sebaik-baik bersalah ini yang sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawwab dalam hadis ini menggunakan sirah tawwab. Apa makna tawwab ini? Kenapa tidak Allah pakai taib? Yang sebaik-baik bersalah itu orang yang bertaubat. Taib, isim fa'il aslinya taib. Kenapa Rasul pakai tawwab? Lil mubalaghah, untuk menunjukkan bahwa taubat itu tidak sekali seumur hidup. Jangan kita sangka salat sunnah taubat itu sekali. Ketika awak berdosa sekali itu sembahyang sunnah taubat. Tapi tawab itu setiap kita bersalah, setiap kita berdosa, setiap itu pula kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan daripada hikmah yang kedua ini? Mereka yang di dalam kubangan dosa,
Mereka yang tergelincir dalam kedurhakaan kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah putus asa dari rahmat Allah, bisa jadi kita golongan orang yang beramal dan bersandar kepada amal ibadah kita. Yang pertama bersandar kepada amal ibadah, yang kedua dia beramal murni karena meyakini Allah berhak disembah, berhak diibadahkan, berhak untuk diamal salihkan, bukan karena syurga Allah, bukan karena neraka Allah. Sehingga ketika dia berdosa, ketika dia bersalah, ketika dia durhaka kepada Allah, ketika itu pula dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih itulah kajian pada subuh yang berbahagia Eko. Semoga kalam hikmah dari Sidi Ibn Athaillah As-Sakandari ini menjadi bekal hidup kita untuk hidup di bulan Rajab, hidup di bulan Sya'ban, dan sampai pula di bulan Ramadan. Maka doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dengan hikmah ini menjadi bekal pula kita dalam sisa umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita hidup dalam bertaat dan mati dalam beriman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kepada Allah mohon ampun kepada Bapak Ibu salah silap, kata yang tak pada tempatnya, ilmu yang tidak pada takarannya, kepada tuan-tuan guru, kepada tuan-tuan khalifah, kami mohon dimaafkan, mohon diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua terhadap saya. Langsung solat sunat isyraq atau